Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya tertarik untuk ngebahas semua informasi yang sudah diketahui tentang Eryuentheu, sekaligus ngasih beberapa teori tentang kastil ini. Saya yakin banyak dari kita yang masih bingung tentang informasi benteng terbang ini. So, kalau kalian mau tahu semua informasinya, tonton sampai habis. Eryuentheu hanya pernah muncul atau disebutkan di light novel Overlord sebanyak 5 kali saja. Pertama, di volume 3 chapter 2 atau kalau di anime ada di season 1 episode 10. Yaitu saat scene perkenalan Brain sebelum dirinya bertarung melawan Shaltir. Di sini dikatakan kalau senjata sihir sangatlah mahal dan Brain menginginkan senjata yang lebih kuat daripada senjata sihir biasa. Lalu diceritakan kalau di sebelah selatan Kingdom terdapat sebuah kota di tengah padang pasir. Dirumorkan kalau pedang yang ada di sana bisa membelah baja semudah membelah lumpur. Senjata yang ada di sana juga jauh lebih superior daripada senjata normal. Bahkan senjata biasa yang berasal dari kota ini tanpa diberikan penguatan magic sama sekali masih jauh lebih kuat daripada senjata New World yang diberikan penguatan magic tier rendah. Dan di sini Brain berhasil mendapatkan salah satu senjata dari kota itu, yaitu katana yang dia gunakan. Kalau dari penjelasan di novel, sepertinya Brain mendapatkan katana ini dari seseorang dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar. Kita pindah ke prolog volume 4, atau kalau di anime, scene ini terjadi di episode 2 season 1, ketika Ainz membuka peta dan menjelaskan semua negara yang sudah dia ketahui. Kalau di anime, Ainz sama sekali tidak menyinggung soal Eryuentheu, tapi kalau di novel, Ainz menjelaskan kalau di sebelah selatan terdapat kota yang harus masuk dalam pengawasan. Itu adalah kota melayang yang berada di tengah padang pasir dan merupakan kota yang didirikan oleh 8 Raja Serakah. Di sini Ainz menjelaskan, meskipun tempat itu disebut sebagai kota melayang, tapi sebenarnya itu hanyalah kota yang berada di bawah benteng melayang. Dikatakan kalau terdapat air yang mengalir tanpa henti dari benteng itu dan turun ke dalam kota. Dan juga kota itu terlindungi dengan semacam magical barrier dan sama sekali tidak terlihat seperti kota yang berada di tengah gurun. Albedo pun bertanya, apakah kita perlu mengirim pasukan ke sana? Ainz menjawab, kita tidak perlu pergi dan menginjak ekor singa. Meskipun pengguna world class item yang mencuci otak Shaltir bisa saja berasal dari sana, tapi kita harus mencoba mencari informasi tentang mereka hingga kita yakin seberapa besar kekuatan kota itu. Sekarang kita pindah ke volume 5 chapter 2 atau kalau di anime ada di season 2 episode 8 ketika Climb bertemu dengan Evil Eye dan Gagaran. Di sini dikatakan kalau salah satu bukti keberadaan 8 Raja Serakah pada masa lalu yaitu adanya sebuah kota yang berada di gurun sebelah selatan. Rumor mengatakan kalau itu adalah ibu kota yang dibangun ketika 8 Raja Serakah berhasil menjajah seluruh dunia. Evil Eye juga mengatakan kalau di sana terdapat item yang sangat kuat bernama Nameless Spellbook yang merupakan world class item dengan efek merekam semua sihir yang ada di dunia. Bahkan sihir yang baru saja tercipta akan masuk dalam catatan buku itu. Setelah ini kita masuk ke intermission volume 7 yang kalau di anime adalah season 2 episode 1 ketika Regret bertemu dengan Platinum Dragonlord. Di sini Platinum Dragonlord meminta bantuan Regret untuk mencari segala informasi mengenai item dari Yggdrasil, terutama item yang mampu menandingi Guild Weapon. Lalu dijelaskan kalau di dalam Eryuentheu terdapat Guild Weapon peninggalan 8 Raja Serakah yang berupa item berbentuk pedang. Item ini yang menjadi alasan kenapa Platinum Dragonlord tidak pernah keluar dari Eryuentheu karena dia harus menjaga item itu. Dan terakhir, di volume 7 chapter 2, yang mana kalau di anime ada di season 3 episode 6, ketika Flooder Paradine gagal mengendalikan Death Knight. Di sini salah satu murid Flooder menanyakan tentang Eryuentheu, lalu Flooder pun menjelaskan apa itu Eryuentheu. Pertama, Flooder berkata kalau Eryuentheu merupakan nama yang diambil dari bahasa kuno dengan arti pohon raksasa yang berada di jantung dunia. Dia juga menjelaskan kalau Eryuentheu adalah ibu kota dari kerajaan yang didirikan 8 Raja Serakah dan Eryuentheu adalah satu-satunya kota yang tersisa. Di kota itu terdapat 30 Guardian yang dibekali senjata dan armor sihir yang sangat kuat. Flooder pernah ke sana dan berharap bisa mendapatkan item sihir dari kota itu. Tapi dirinya ditolak dan malah 13 pahlawan yang diberikan item dari kota itu. Sehingga Flooder pun merasa iri dengan mereka sekaligus bingung kenapa dirinya ditolak pada saat itu. Oke, itu tadi adalah semua informasi tentang Eryuentheu. Sekarang mari kita satukan semuanya. Eryuentheu adalah kota yang berada di sebelah selatan peta dan terletak di tengah-tengah gurun. Nama Eryuentheu sendiri diambil dari bahasa kuno yang berarti pohon raksasa yang berada di jantung dunia. Ini adalah nama ibu kota dari kerajaan yang dibentuk 8 Raja Serakah setelah berhasil menguasai seluruh benua. Setelah 8 Raja Serakah mati, kerajaan mereka mulai runtuh dan hanya menyisakan Eryuentheu hingga saat ini. Meskipun disebut sebagai kota melayang, sebenarnya Eryuentheu adalah kota yang berada di bawah benteng melayang. Kota ini dilindungi dengan semacam magic barrier dan dijaga 30 Guardian yang kuat dibekali dengan senjata dan armor magic. Di dalam kota ini terdapat world class item bernama Nameless Spellbook, Guild Weapon berbentuk pedang, dan banyak sekali item yang sangat kuat bagi standar penduduk New World.
Nah, itu tadi adalah ringkasan mengenai Eryuan-Teu dari semua informasi yang ada di light novelnya. Sekarang mari kita gali lebih jauh informasi tadi. Pertama, nama Eryuan-Teu tertuju pada dua hal, yaitu benteng dan kota. Benteng yang melayang di atas kota disebut Eryuan-Teu, dan nama kota yang berada di bawahnya adalah Eryuan-Teu juga. Akibat nama yang sama ini terkadang menyebabkan salah paham di antara kita. Dari semua penjelasan tadi, sebagian besar mengatakan kalau Eryuan-Teu adalah kota yang dibangun 8 Raja Serakah. Dengan kata lain, Eryuan-Teu yang dimaksud adalah kota yang berada di bawah benteng melayang. Kedua, benteng melayang Eryuan-Teu adalah Guild Base. Berdasarkan informasi dari Platinum Dragon Lord, di mana dia harus menjaga Guild Weapon, artinya benteng melayang itu adalah Guild Base. Berhubung sistem Guild Base dan Guild Weapon berasal dari Yggdrasil, maka kemungkinan besar Eryuan-Teu adalah Guild Base dari Yggdrasil juga. Bukti lain kalau benteng melayang Eryuan-Teu adalah bangunan dari Yggdrasil bisa kita lihat di volume 1 ketika Ainz memerintahkan Sebas untuk mengecek keadaan di sekitar Nazarick. Ainz bertanya kepada Sebas apakah ada Sky Castle di sekitar mereka. Kemungkinan Eryuan-Teu ini adalah salah satu bangunan dengan tipe Sky Castle yang dimaksud Ainz. Ketiga, kita tidak tahu apakah Eryuan-Teu adalah guild base asli milik 8 Raja Serakah atau hanya sekedar guild base yang terkirim sendiri tanpa ada pemiliknya. Sampai saat ini, kayaknya belum ada konfirmasi pasti apakah 8 Raja Serakah semuanya berasal dari satu guild yang sama. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau Eryuan-Teu bukan guild base asli milik mereka. Makanya ada yang berasumsi kalau 8 Raja Serakah aslinya tidak saling kenal dan baru bertemu ketika mereka sudah berada di New World. Lalu setelah itu mereka sama-sama membangun Eryuan-Teu. Tapi ingat, Eryuan-Teu yang dibangun 8 Raja Serakah bukanlah guild base, melainkan kota yang ada di bawah benteng itu. Berhubung sebagian besar fitur game dari Yggdrasil sudah tidak berlaku di New World, sehingga harusnya fitur penciptaan guild base menggunakan guild weapon sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi, bisa saja Eryuan-Teu ternyata terkirim sendiri ke New World sama seperti Nazarick di bonus volume. Maka ini artinya, para 8 Raja Serakah menaklukkan Eryuan-Teu dan mengambil alih kepemilikan guild itu. Cuma sampai saat ini, kita tidak pernah diberitahu apakah kepemilikan guild bisa berpindah, karena yang bisa menggunakan guild weapon hanyalah guild master. Nah, informasi guild weapon ini akan membawa kita ke poin berikutnya, yaitu guild weapon milik 8 Raja Serakah. Yang namanya senjata, pasti ada efek menambahkan stat dan damage. Berhubung guild weapon hanya bisa digunakan guild master, maka mungkin saja guild weapon bisa dipakai orang lain, namun orang itu hanya mendapatkan penambahan stat dan damage, sedangkan efek dan otoritas guild tidak bisa digunakan. Kenapa saya berpikir seperti ini? Karena kalau kalian baca di web novel First Half chapter 87, dikatakan kalau 8 Raja Serakah menggunakan pedang itu untuk membantai Dragon Lord. Bahkan Platinum Dragon Lord meminjamkan pedang ini kepada leader dari 13 pahlawan untuk dipakai melawan Demon God. Artinya, leader dari 13 pahlawan bisa memakai guild weapon milik 8 Raja Serakah. Informasi kelima adalah Guardian yang menjaga kota Eryuan-Teu. Kita mendapatkan informasi dari Fludder Paradine mengenai 30 Guardian penjaga Eryuan-Teu yang seperti menyiratkan kalau Eryuan-Teu memiliki 30 NPC yang menjaga kota itu. Dan setelah saya cari tahu lebih jauh, ternyata di Overlord First Half chapter 87, Platinum Dragon Lord memiliki bawahan di dalam Eryuan-Teu berupa kesatria yang menggunakan armor dan tombak platinum. Armor kesatria itu mirip seperti armor terbang yang sering Platinum Dragon Lord gunakan. Kalau kita hubungkan dengan perkataan Fludder tadi, yang mana Eryuan-Teu dijaga oleh 30 Guardian dengan senjata dan armor sihir kuat, maka sepertinya yang dimaksud Fludder itu adalah kesatria bawahan Platinum Dragon Lord. Sehingga saya pun mulai ragu apakah Eryuan-Teu benar-benar punya NPC atau seluruh Guardian itu adalah kesatria dari New World. Karena di sini dikatakan kalau Dragon Snake adalah kesatria yang dipilih Platinum Dragon Lord. Oh ya, biar nggak salah paham, di sini tulisannya Dragon Snake dengan apostrof S yang berarti tanda kepemilikan, artinya kesatria dari naga itu. Tapi kalau kalian perhatikan di Overlord Season 2 episode 1, terdapat lubang besar di bagian atap Eryuan-Teu. Lubang itu kemungkinan besar dibuat oleh Platinum Dragon Lord untuk bisa masuk ke ruang tahta tanpa harus melewati para penjaga. Logikanya begini, kalau Eryuan-Teu tidak dijaga oleh NPC, harusnya Platinum Dragon Lord tidak perlu buat lubang itu dan bisa masuk lewat pintu depan. Tapi kalau Platinum Dragon Lord harus repot-repot menjebol Eryuan-Teu, artinya guild ini dijaga oleh sesuatu yang kuat. Apalagi di volume 14, Platinum Dragon Lord memiliki pengetahuan tentang player dan NPC, sehingga dia pasti sudah familiar dengan NPC. Nah, informasi ini sekarang mengarahkan kita ke dua pertanyaan lagi. Kenapa Rigrid bisa masuk sampai ke ruang tahta Eryuan-Teu, dan kenapa Platinum Dragon Lord tidak diserang para penjaga di sana? Kalau memang Eryuan-Teu dijaga oleh NPC dan guild weapon hanya bisa digunakan oleh guild master, harusnya Platinum Dragon Lord tidak memiliki hak terhadap Eryuan-Teu selama guild weapon itu masih milik 8 Raja Serakah.
Kalau Platinum Dragon Lord tidak memiliki hak atas RUNTU, harusnya dia diserang oleh para NPC yang menjaga RUNTU kan? Dan juga kalau Regret masuk ke dalam sana, harusnya dia juga diserang oleh para NPC karena dianggap sebagai penyusup. Sehingga ini mengarah ke satu kemungkinan lain. Jika Guildmaster sebelumnya mati, maka kemungkinan Guild Weapon bisa saja berpindah kepada siapapun yang memegang senjata itu. Berhubung Platinum Dragon Lord memaksa masuk melalui atap, sehingga membuat dia bisa segera mencapai ruang tahta dan mengambil alih Guild Weapon RUNTU sehingga menjadikan dia sebagai Guildmaster berikutnya. Atau bisa saja Platinum Dragon Lord memiliki semacam skill yang mengizinkan dia untuk menggunakan Guild Weapon tanpa harus menjadi Guildmaster. Sama seperti talentnya Nivrea yang mengizinkan dia untuk menggunakan item apapun. Karena sekarang Platinum Dragon Lord sudah dianggap sebagai Guildmaster, maka para NPC tidak menyerang dia dan malah tunduk kepadanya. Berhubung Regret sudah pernah ke RUNTU dan dia adalah teman dari Platinum Dragon Lord, maka para NPC pun membiarkan Regret untuk masuk ke dalam. Sebenarnya ada banyak sekali kemungkinan yang muncul di kepala saya mengenai topik ini. Mulai dari kemungkinan kalau seluruh NPC sudah mati dan diganti dengan Kesatria Naga yang ditunjuk Platinum Dragon Lord. Atau mungkin saja RUNTU adalah guild base yang tidak memiliki NPC. Nah, daripada kepanjangan dan kita malah makin pusing, mari kita anggap kalau informasi tentang NPC penjaga RUNTU dan kepemilikan Guild Weapon masih belum jelas. Sehingga mari kita tunggu informasi lebih lanjut tentang semua ini. Oh ya, terakhir, nama RUNTU yang berarti pohon raksasa di jantung dunia kemungkinan besar mengarah ke nama Yggdrasil. Sehingga muncul satu kemungkinan lagi kalau RUNTU memiliki hubungan dengan pohon raksasa Yggdrasil dari mitologi Nordik. Jadi jangan heran kalau lu nemu orang yang menghubungkan Overlord dengan Asgard dan segala macamnya. So, mungkin itu saja semua informasi yang bisa kita gali dan dapatkan mengenai kota melayang RUNTU. Kalau saja semua pertanyaan di video ini akhirnya terjawab di masa depan, maka saya akan buat update video sama halnya seperti saya merilis konspirasi rencana besar Raynor. Makasih kalian semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Pak di pengantar paket. Bang, saya mau tahu bagaimana pendapatnya, semisal Overlord itu anime game dan bukan isekai. Jalan cerita dan pengembangan karakternya bakal kayak apa? Pertama, pertanyaan seperti ini harusnya lu tanyakan kepada penulis bro, karena sudah masuk ke ranah autor. Tapi kalau lu nanya pendapat gua sebagai seorang pembaca biasa, saya rasa Overlord akan menjadi cerita science fiction dengan banyak konspirasi melawan mega corporation, seperti kematian dari salah satu Supreme Being, Bell River. Ada dari Takudimu, Bang, udah nonton Shoujo Shumatsu nggak? Gimana menurut abang? Dan kalau dibahas jadi konten, makasih banget. Gue pernah bilang kalau gue adalah orang yang sangat suka cerita dengan tema filosofi dan arti hidup. Dan ya, Shoujo Shumatsu adalah salah satu anime yang sangat gue rekomendasikan. Gue suka ngelihat bagaimana mereka saling menghargai satu sama lain dan saling mengandalkan untuk bisa bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang hancur dan penuh dengan keanehan. Ada dari penonton Megane Sensei, Bang, awas di attack corona, sehat selalu, makasih bro perhatiannya. Ada dari Jubi ZA, waktu Gagaran sama Tia dibunuh Jaldabaoth, kenapa mereka bisa hidup lagi dan langsung ikut berperang? Kok nggak pelat kayak Lizardman, Bang? Gagaran dan Tia bisa hidup lagi karena Lakius punya skill revive. Makanya kalau di novel, Lakius dijaga jangan sampai dia mati. Karena kalau saja Lakius mati, artinya nggak ada lagi orang yang bisa ngehidupin. Lalu kenapa Gagaran dan Tia bisa langsung ikut perang, nggak kayak Lizardman ketika dia dihidupkan? Untuk hal ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, jarak waktu antara Gagaran dan Tia mati dengan jarak ikut perang lagi adalah beberapa jam. Jadi mungkin saja efek samping berupa gagap sudah hilang. Sedangkan proses penghidupan Lizardman yang kita lihat di anime terjadi sesaat setelah dia dibangkitkan. Kedua, bisa saja efek samping ke tiap orang berbeda-beda. Untuk hal ini perlu informasi yang lebih banyak lagi sih. Lanjut ada dari Bocah FF, Bang, lu admin Nekopoi ya? Ngaku lu. Bukan. Ada dari Ranger Merah, milih Yojo Senki karena dekat nama Ainz ya bang, jadi menarik. Lebih tepatnya, gue saat itu lagi mood untuk baca dan bikin konten tentang Yojo Senki. Karena sebenarnya, baca light novel Yojo Senki itu sakit kepala pak. Apalagi kalau lu nggak tahu background tentang militer, setinggi dan seberharga apakah posisi kapten, letnan, brigadir, jenderal. Dan gue sama sekali nggak ngerti barang begituan. Ada dari Ranger Merah masih, Bang, tunjukin diri Anda sekilas dan masih saya pantau membuat konten Overlordnya. Nanti, kapan-kapan. Ada dari Ranger Merah is death, Megane. Dan terakhir dari Ranger Merah gak jadi mati, Megane Sensei Daisuki. Please, no homo. Makasih semua yang sudah setia donasi, jangan bosan-bosan dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.